Kembali lagi bersama saya, Rista Khairunisa, Siwas TV Inspirasi Cerdas Bawaslu Kota Malang. Saat ini kami berada di Rumah Makan Kertanegara yang berada di salah satu jalan di Kota Malang. Dan hari ini kami kedatangan tamu spesial dari Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Dan beliau merupakan Ketua sekaligus Kordif SDM Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Amin. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik di tengah-tengah upaya untuk menyelaraskan seluruh barisan Bawaslu Kabupaten Kota. Dan alhamdulillah hari ini bisa disempatkan mampir di Kota Malang. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas keluangan waktu Bapak hadir bersama kami bincang-bincang santai bersama Siwas TV. Baik, Pak, berbicara tentang Bawaslu dan masa pilkada kali ini yang cukup berbeda dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Mungkin saya ada beberapa pertanyaan. Untuk yang pertama, bagaimana pelaksanaan tahapan pilkada di masa pandemi COVID ini? Kan sangat beresiko, terancam ancaman kesehatan penyelenggara, terutama juga ancaman kesehatan pemilih. Bagaimana Bawaslu Jawa Timur mengantisipasi seperti ini? Ya, terima kasih Mbak Rista. Bahwa kita ketahui bersama pilkada di tengah pandemi ini merupakan pengalaman baru bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi proses demokrasi di dunia, termasuk di Indonesia dan khususnya di Jawa Timur. Ini jelas merupakan pengalaman baru di mana kita harus melakukan tahapan demi tahapan pelaksanaan pilkada, harus bersamaan dengan kondisi kesehatan yang kurang sempurna atau kita kenal dengan COVID-19. Tentu upaya-upaya mensukseskan Pilkada 2020 yang kebetulan pada posisi COVID-19, berbagai pihak telah menyiapkan. Bahkan putusan untuk melaksanakan penundaan COVID di tengah COVID 9 Desember 2020 karena kita belum ada para pihak ataupun ahli yang bisa memprediksi kapan berakhirnya, sehingga dimungkinkan bulan itu COVID berarti masih ada di Indonesia. Untuk itu semua pihak telah menyiapkan baik dasar hukum, landasan aturannya sebagai pijakan terhadap kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam pilkada ini. Tentu dari teman-teman KPU berdasarkan Perpu 2 2020 yang sekarang sudah menjadi Undang-Undang 6 2020 telah dilakukan perubahan-perubahan sehingga muncul PKPU 5 terkait dengan penundaan tahapan kelanjutannya setelah ditunda beberapa bulan. Kemudian ada PKPU 6 di mana di situ mengatur berbagai macam tahapan pemilu terkait dengan disesuaikan dengan protokol Covid. Yang kemudian diperbarui lagi dengan PKPU 10 2020 untuk memaksimalkan penerapan aturan-aturan pencegahan, aturan-aturan protokoler terkait dengan tahapan-tahapan yang dilaksanakan di masa COVID. Sedangkan di kita di Bawaslu, selain dari awal ditetapkannya penundaan atau ditetapkannya kelanjutan tahapan ini, SE Bawaslu RI sudah kita terima dengan berbagai macam aturannya. Terakhir ada Perbawaslu 4 2020 yang mengatur bagaimana kita melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa proses. Tentu ini semua menjadi dasar bagi kita untuk sepakat seluruh pihak yang terlibat dengan pilkada, baik itu penyelenggara KPU Bawaslu DKPP, pemerintah sebagai penanggung jawab pelaksanaannya, termasuk para calon sebagai pesertanya, dan masyarakat sebagai peserta yang terlibat di beberapa tahapan pilkada harus sama-sama sepakat sejalan sepersetujuan bahwa kita akan tetap menaati secara penuh protokol-protokol COVID, aturan-aturan pencegahan COVID-19 di setiap tahapan yang ada. Saya yakin dengan adanya komitmen semua pihak, dengan kehati-hatian bersama,
bahwa kita melaksanakan kegiatan pilkada di tengah pandemi tentu akan berdampak dan mengakibatkan insya Allah pada proses pilkada yang berhasil dan mudah-mudahan menghasilkan pemimpin yang diharapkan. Amin. Ya, Terima gitu. kasih. Mungkin ada catatan hasil pengawasan terkait pelanggaran protokol kesehatan selama tahapan coklit maupun pencalonan, Pak? Sampai saat ini kita melakukan berbagai macam upaya memang sebelum masuk tahapan tentu kita menghimbau para pihak yang dimungkinkan terlibat pada setiap tahapan. Tahapan coklit misalnya, kita sudah di 19 kabupaten kota mengirimkan himbauan-himbauan kepada KPU, dari Bawaslu, dari Panwascam kepada PPK untuk benar-benar menyiapkan kegiatan tahapan khususnya terhadap ketaatan protokol COVID. Karena sesungguhnya tahapan ini kan normal, berjalan normal sebagaimana biasa, tata aturannya juga seperti itu. Hanya yang membedakan normalnya pilkada itu kita berada pada posisi COVID, sehingga perlu penanganan khusus, tambahan-tambahan aturan, tambahan-tambahan penyiapan, di mana tujuannya dalam rangka untuk mencegah itu. Sehingga kalau ditanya apakah ada temuan, tentu yang namanya aturan secara teknis, secara administrasi mungkin kita Bawaslu telah menemukan beberapa hal ketidaktaatan, misalnya jaga jarak, atau ada petugas coklit yang tidak menggunakan masker, atau menggunakan pulpen alat tulis yang satu untuk digunakan bersama. Ini kan sebenarnya hal-hal yang harus diantisipasi sejak awal. Dan terhadap kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran protokol tersebut kami telah melakukan beberapa tindakan dengan memberikan saran perbaikan. Masukan, saran perbaikan agar secara administrasi kegiatan yang diduga melanggar protokol COVID itu segera dibenahi, termasuk pada tahapan pencalonan kemarin. Ya, menurut saya hasil pengawasan tahapan pencalonan, proses pendaftaran calon di masing-masing KPU, di prosesinya itu menurut saya sudah terjamin menyesuaikan dengan protokol COVID. Pakai masker, jaga jarak, semua yang hadir pendukung juga dibatasi, calon yang hadir juga harus mengajukan swab dan semacamnya, dan harus menyatakan negatif dari COVID. Sehingga terhadap hal tersebut kami lakukan beberapa antisipasi dan himbauan sebelumnya. Kalaupun toh ada kemungkinan beberapa hal yang harus disebut sebuah pelanggaran, misalnya mengerahkan massa atau pendukung yang sengaja disiapkan atau secara otomatis ada, tentu di situ walaupun masih berada dalam kewenangan Bawaslu, cuma di luar kemampuan pengawasan kita, di luar lokasi pendaftaran ternyata terjadi seperti itu. Dan kita ketahui ada 3 Bapaslon yang dinyatakan positif, sehingga penanganannya juga kita sudah mengikuti aturan-aturan yang ada di PKPU 10 2020. Ya, gitu. Oke, baik. Apakah ada himbauan yang perlu disampaikan kepada penyelenggara, Pak? Sekiranya mungkin bagaimana kita harusnya untuk jajaran Bawaslu sendiri khususnya? Ya, terima kasih. Karena kita sampai saat ini belum ada prediksi apapun terhadap perkembangan COVID, tidak ada seorang ahli pun yang menyatakan atau memprediksi kapan berakhir, dan dimungkinkan selama masa tahapan ini, selama menjalankan tugas Bawaslu melakukan pengawasan di 19 kabupaten kota di Jawa Timur, berada pada posisi lingkungan yang sedang sakit COVID-19, tentu harapan saya selain mengawasi aturan-aturan elektoral, kita harus mempersiapkan kesiapan diri tenaga pengawas, Bawaslu Kabupaten, Panwascam, Panwas Desa Kelurahan, dan BTPS. Untuk setiap akan melakukan pengawasan harus benar-benar menyiapkan fisik dan psikis kita, baik kelengkapan APD yang harus dibawa, kelengkapan protokol yang harus dipenuhi, termasuk juga menyiapkan mental kita untuk tetap menjaga fisik tetap dinamis, meningkatkan daya imun, karena kita pahami bersama bahwa COVID menyerangnya adalah ke semua orang, cuma tergantung kepada daya imun masing-masing untuk menentukan apakah seseorang itu bisa dikatakan positif atau tidak.
Untuk itu selain tetap patuh terhadap protokol COVID, tidak ada jalan lain. Kita menjalankan tugas pengawasan ini semoga dengan selamat, dengan imun yang meningkat sehingga proses demokrasi kita berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, kami doakan juga untuk jajaran Bawaslu dan penyelenggara Pilkada agar selalu tetap sehat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya Rista Khairunisa, Siwas TV. Salam.